Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Ahmad Yahdiani, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Muara Semenda Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Pada video ini saya akan menampilkan koneksi antar materi pada modul 1.3 yaitu PC Guru Penggerak. Sebagai bahan pemantik atau pertanyaan pemantik adalah apa yang Bapak Ibu pahami sebagai pendidik dalam memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil Pancasila dan paradigma inquiry apresiatif atau IA. Baiklah, untuk membahas kaitan antara ketiga modul ini, pertama kita harus mengulas kembali apa yang menjadi filosofi dari pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita mengetahui bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara membedakan antara makna pendidikan dan pengajaran. Keduanya mempunyai makna yang berbeda. Pendidikan adalah perubahan baik itu perubahan kebudayaan. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu yaitu perubahan, ya. Analogi dari perubahan itu diibaratkan sistem tata surya harus bergerak, tidak boleh statis. Jadi inti dari perubahan itu adalah bergerak. Dalam perubahan pendidikan dan kebudayaan itu terdapat perbedaan. Nah, perbedaan itu bukan untuk memecah belah, tetapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing setiap individu. Relevansi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada tiga kerangka berpikir dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bahwa hidup anak itu sesuai dengan kodrat. Kodrat itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, kerangka berpikirnya adalah prinsip-prinsip perubahan. Prinsip perubahan itu dikenal dengan trikon. Pertama, kontinuitas. Yang kedua, konvergensi. Yang ketiga, konsentris. Dan kerangka perubahan yang ketiga adalah apa yang harus dirubah. Yang harus dirubah itu ada dua, yaitu budi dan kerti atau budi pekerti. Budi itu artinya cipta, rasa dan karsa. Kerti itu adalah tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan harus menyeimbangkan antara perubahan tersebut. Ada olah cipta yaitu menajamkan pikiran, olah rasa menajamkan rasa, olahraga menyehatkan badan, olah cipta memperkuat kemauan, ya. Sehingga pendidikan itu holistik, seimbang. Pendidikan yang holistik atau seimbang akan menimbulkan atau memunculkan kebijaksanaan. Berikutnya, koneksi antar materi ini adalah tentang profil Pancasila. Kita ketahui bahwa profil Pancasila itu adalah ada 6 aspek. Pertama, beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Berikutnya adalah koneksi materi ini adalah menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Filsafat inquiry apresiatif itu adalah
menggali atau memunculkan hal-hal yang positif yang terdapat di dalam jiwa anak. Jadi yang dibaca atau yang diputuskan itu bukan melihat hal-hal negatif yang pernah dilakukan oleh seorang anak, tetapi adalah melihat hal-hal positif apa yang telah diperbuat oleh anak. Untuk mewujudkan inquiry apresiatif itu melakukan alur paradigma Bagja. Dalam alur paradigma Bagja itu terdapat 5 tahapan yang harus dilalui. Pertama, buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, atur rencana. Dan yang kelima adalah melakukan eksekusi. Untuk mengelola sebuah perubahan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah merumuskan visi. Yang kedua, membuat prakarsa yang perubahan. Dan yang ketiga adalah membuat alur Bagja atau mengisi alur Bagja. Jadi kaitan-kaitan antara materi-materi antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3 mengenai pembelajaran dan pendidikan terhadap peserta didik, saya menarik sebuah kesimpulan bahwa menurut filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, ada yang harus dirubah, yaitu budi pekerti. Budi itu adalah cipta, rasa, dan karsa. Menurut profil Pancasila, ada juga yang berkeimanan atau berakhlak mulia. Sehingga visi yang saya munculkan dalam modul 1.3 ini, visi perubahan yang saya buat adalah terwujudnya sekolah yang mengedepankan akhlak mulia, berilmu, berkarakter, dan berwawasan global. Terima kasih, demikian video singkat ini. Mohon maaf banyak sekali kesalahan. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.